Halo semuanya, perkenalkan aku Natania Priscilla Lohei dengan NIM 33333240146 dari kelompok 10 tutorial statistika 2. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai tugas mingguan dari tutorial statistika 2 modul yang pertama dengan menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu ada sebuah perusahaan yang ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan dari karyawannya. Dari populasi karyawan, diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi yaitu sebesar Rp2.800.000 dengan simpangan baku Rp500.000. Kita diminta untuk menentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Berdasarkan soal tadi, itu diketahui bahwa rata-rata sampelnya itu sebesar 2.800.000, maka dari itu di sini kita masukin untuk X-bar-nya itu 2.800.000. Kemudian diketahui juga untuk simpangan bakunya itu 500.000, maka di sini kita masukkan 500.000 dan juga untuk N-nya atau jumlah sampelnya itu sebanyak 120. Berdasarkan soal tadi, kita tuh diminta untuk menentukan selang untuk kepercayaan 95%. Maka dari itu alfanya itu 5% atau 0,05. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z kritisnya. Di sini kita menggunakan nilai Z karena sampel kita lebih dari 30, makanya masuk ke sampel besar. Karena itu kita gunain nilai Z. Di sini nilai Z kritis untuk alfa per 2, di mana alfanya itu tadi kan 0,05, makanya alfa per 2-nya itu 0,025. Nah, untuk mencari Z kritis ini itu kita gunakan fungsi Q-norm, 1 dikurang alfa per 2. Kemudian kita juga cari standar errornya. Di sini untuk standar errornya itu adalah pembagian dari simpangan bakunya dengan di sini SQRT itu merupakan fungsi atau rumus untuk akar kuadrat dari N. Berarti di sini dari jumlah sampelnya. Kemudian kita cari batas bawah dan juga batas atas dari selang kepercayaannya. Di sini untuk lower bound-nya atau batas bawahnya itu rumusnya adalah X bar atau rata-rata dari sampelnya dikurangi dengan nilai Z kritis lalu dikali dengan standar errornya. Nah, untuk upper bound-nya atau batas atasnya itu X bar ditambah nilai Z kritis lalu dikali dengan standar errornya. Lalu kita cetak hasil. Di sini bisa langsung kita run aja. Nah, kita dapetin untuk hasilnya untuk selang kepercayaan 95% itu berada di interval antara 2.710.540 hingga 2.889.460. Selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab. Di sini kita bisa klik Start, lalu kita pilih Basic Statistic, lalu kita pilih satu sampel Z, karena di sini kita menggunakan nilai Z. Nah, di sini kita pilih Summarize Data, lalu untuk sampel size-nya, itu kita masukin aja berdasarkan soal tadi, 120. Untuk rata-rata sampelnya itu 2.800.000 dan juga untuk simpangan bakunya itu 500.000. Lalu kita pilih options. Di sini untuk confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya kita masukin berdasarkan soal yaitu 95%. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini untuk hasilnya sama kayak yang di software studio tadi, yaitu untuk selang kepercayaan 95% itu berada di interval antara 2.710.540 hingga 2.889.460. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet, sementara itu dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet.
Di sini kita diminta untuk menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang kedua ini dengan Software Studio terlebih dahulu. Berdasarkan soal tadi, itu diketahui bahwa ada 500 mahasiswa dengan 320 mahasiswa yang menggunakan e-wallet. Nah, setelah itu kita akan mencari proporsi dari mahasiswa yang menggunakan e-wallet dengan membagi total mahasiswanya dengan berapa mahasiswa yang menggunakan e-walletnya tersebut. Lalu di sini ada siswa SMA sebanyak 400 dan juga ada 210 siswa SMA yang menggunakan e-wallet. Lalu kita cari juga proporsi dari siswa SMA yang menggunakan e-wallet tersebut. Lalu untuk alfanya atau tingkat signifikasinya itu 5% atau 0,05 karena di soal ini kita juga menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya kita cari selisih proporsinya atau PDIF dengan mengurangkan proporsi dari mahasiswa dan juga proporsi dari siswa SMA-nya. Lalu kita cari juga standar errornya. Di sini untuk standar errornya itu menggunakan fungsi atau rumus SQRT atau akar kuadrat dari proporsi mahasiswa dikali dengan 1 dikurang proporsi mahasiswa dibagi dengan N atau jumlah sampelnya dari mahasiswanya itu N1 lalu ditambah dengan proporsi dari siswa SMA-nya dikali dengan 1 dikurang proporsi siswa SMA dibagi dengan jumlah sampel dari siswa SMA-nya. Lalu kita juga cari nilai Z kritisnya untuk alfa per 2 itu 0,025 karena tadi kita alfanya itu 0,05. Nah, di sini untuk mencari nilai Z kritisnya itu kita menggunakan norm yaitu distribusi normal 1 dikurang alfa per 2. Selanjutnya kita cari batas bawah dan juga batas atas dari selang kepercayaannya. Nah, untuk lower bound-nya itu rumusnya adalah PDIF atau selisih proporsi dikurangi dengan nilai Z kritisnya, lalu dikali dengan standar errornya. Nah, untuk upper bound-nya ini ditambah untuk selisih proporsi dengan nilai Z kritisnya, lalu dikali dengan standar errornya. Kemudian, kita cetak hasilnya untuk selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi dengan di sini kita munculkan lower bound-nya, upper bound-nya atau batas bawah dan selang atas dan batas atas selang kepercayaannya. Lalu kita run. Nah, di sini kita dapetin untuk standar errornya itu 0,032927766. Lalu untuk nilai Z kritisnya itu 1,959964. Dan untuk selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsinya itu 0,050462777 sampai dengan 0,1795322. Selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab. Di sini kita pilih Stat, lalu kita pilih Basic Statistic. Kemudian kita pilih yang dua proportions. Lalu di sini kita pilih yang Summarize Data. Nah, di sini kita masukin untuk sampel satunya, yaitu dari mahasiswanya. Number of trials-nya itu tadi ada sampel mahasiswanya sebanyak 500 mahasiswa. Dengan 320 mahasiswa yang menggunakan e-wallet. Kemudian untuk yang SMA, siswa SMA-nya itu ada 400 dengan 210 siswa yang menggunakan e-wallet. Lalu di sini kita pilih options. Nah, di sini kita pilih untuk confidence level atau tingkat kepercayaannya itu 95. Lalu kita klik OK, lalu OK. Nah, di sini kita dapetin selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsinya itu sama kayak yang kita dapetin di Software Studio tadi, yaitu
berada pada interval 0,050463 sampai dengan 0,179537. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume, diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan bahwa volume minuman berdistribusi normal. Di sini kita diminta untuk menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Dan di sini kita akan menggunakan Super Studio terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal yang ketiga. Berdasarkan soal tadi itu diketahui bahwa ada 10 botol, itu sampelnya ada 10, maka dari itu di sini untuk N-nya itu 10. Kemudian untuk simpangan baku sampelnya itu 0,28. Kemudian untuk variansi sampelnya itu di sini eh, akar di sini pangkat 2 dari S. Kemudian untuk alfanya itu atau tingkat signifikasinya itu adalah 5% atau 0,05 karena di soal ini kita juga menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Selanjutnya untuk derajat kebebasannya itu rumusnya ukuran sampel dikurangi dengan 1. Maka dari itu berarti untuk derajat kebebasannya itu 10 dikurangi 1, makanya derajat kebebasannya itu 9. Kemudian kita akan mencari nilai chi-square-nya dari tabel untuk derajat kebebasannya itu 9 berdasarkan rumus tadi ini. Nah, di sini kita cari chi-square lower dan juga chi-square upper-nya. Nah, untuk chi-square lower-nya itu rumusnya itu 1 dikurang alfa per 2. Jadi di sini alfanya itu tadi 0,05. Karena alfa per 2 makanya jadi 0,025. Jadi untuk chi-square lower-nya itu adalah 1 dikurang 0,025. Nah, untuk chi-square upper-nya itu rumusnya adalah alfa per 2, berarti 0,025. Kemudian kita akan menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Nah, untuk kepercayaan variansi Nah, interval kepercayaan untuk variansinya ini, untuk variansi lowernya itu, rumusnya N-nya atau ukuran sampelnya tadi itu dikurangi 1, dikali dengan variansi sampel, lalu dibagi dengan chi-square lowernya. Lalu untuk variansi uppernya itu, rumusnya sama, cuma dia dibagi dengan chi-square uppernya. Setelah itu kita hitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya. Nah, untuk standard deviation lowernya itu menggunakan fungsi SQRT atau akar kuadrat dari variansi lowernya. Kemudian untuk standard deviation uppernya rumusnya juga sama, tapi menggunakan variansi variansi uppernya. Kemudian setelah itu kita cetak hasilnya, karena di soal ini ada dua yang ditanyakan, yaitu variansi dan juga simpangan baku. Maka dari itu, di sini kita akan mencetak dua hasil juga, yaitu selang kepercayaan 95% untuk variansi. Di sini akan menampilkan variansi lower dan juga variansi uppernya atau eh, batas bawah variansi dan juga batas atas variansinya. Lalu selang kepercayaan 95% untuk simpangan bakunya. Yaitu di sini akan menampilkan standard deviation lower dan juga standard deviation uppernya. Kemudian bisa kita run. Nah, di sini kita dapetin untuk chi-square lowernya itu 19,02277 dan chi-square uppernya itu dari tabel 2,7003899. Nah, untuk selang kepercayaan 95% untuk variansinya itu berada pada interval 0,0370929 sampai dengan 0,2612956. Nah, untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan bakunya itu berada pada interval 0,1925939 hingga 0,5111709.
Selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab. Di sini kita pilih Stat, lalu kita pilih Basic Statistics, lalu kita pilih yang One Variance. Nah, di sini kita pilih yang Sample Standard Deviation. Lalu untuk sampel size-nya itu kita masukin berdasarkan soal tadi itu 10 dan juga sampel standard deviation-nya itu berdasarkan soal tadi 0,28. Jangan lupa kita klik option, lalu kita pilih confidence level-nya itu 95 karena berdasarkan soal yang ketiga ini juga menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, di sini kita dapetin eh variance-nya. Selanjutnya kita pilih start lagi, lalu kita pilih basic statistik, lalu kita pilih yang one variance. Nah, di sini kita pilih yang sample variance. Sample size-nya itu 10 dan juga sample variance-nya itu kita masukin dari sini yaitu 0,0784. Lalu kita pilih options dan kita masukin confidence level-nya juga 95. Kita klik OK lagi. Nah, di sini kita dapetin untuk selang kepercayaan 95% untuk variasinya itu berada pada interval 0,037 sampai 0,261. Hasilnya nggak jauh beda sama yang kita dapetin di software studio tadi. Dan juga untuk selang kepercayaan 95% dari standar deviasinya itu 0,193 sampai 0,511. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Terima kasih.